Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang di blok kardiovaskular, dan yang kita bahas adalah Islam dan isu kardiovaskular, sejauh mana Al-Quran berbicara tentang tubuh manusia, tentang anatominya, terutama yang berhubungan dengan jantung, gitu ya. Dan sejauh mana Islam menjaga ataupun Islam mempunyai perhatian terhadap kesehatan kardiovaskular. Berbicara tentang jantung, kita selalu menganggap bahwasannya jantung itu fungsinya diantaranya adalah memompa darah. Kemudian jantung juga diyakini memastikan kelangsungan hidup manusia. Namun kalau kita lihat dalam beberapa jurnal, ya, jurnal-jurnal terbaru, banyak yang mengatakan bahwasanya menurut penelitian mutakhir gitu ya, dari penelitian saintis terkini, itu bahwasanya jantung itu kerjanya bukan hanya sekedar memompa darah, tapi dia adalah organ yang cukup kompleks, dan ternyata jantung ini bisa seperti berpikir gitu ya, kemudian berkomunikasi dan memberikan stimulus terhadap badan gitu dan lain sebagainya, sebagaimana kerja otak gitu. Maka jantung juga bisa memberi komando, bahkan dikatakan jantung ini bisa memberi komando lebih banyak daripada otak. Sejauh ini kita selalu menggunakan istilah qalb, entah itu dalam Al-Quran atau menafsirkan ayat-ayat ataupun menggunakan istilah-istilah hadis ketika berbicara tentang qalb, selalu dikaitkan dengan hati. Padahal banyak para ulama yang kemudian atau para saintis yang kemudian mengatakan bahwasanya qalb itu bukan hati, melainkan fungsi daripada jantung. Karena dalam beberapa ayat jantung dikatakan bisa berpikir, merasa, dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada dalam qalb ini atau jantung gitu ya. Kalau kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 100 yang bunyinya, awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Yang artinya, apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati kolbu mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 100. Ya. Nah, ini bahasa kulub atau kolbun dalam hal ini sering dimaknai dengan hati. Ternyata ada makna lain. Karena kalau kita buka dalam bahasa Arab, itu dalam Kamus Al-Ma'ani itu ya, bisa dibuka. Bahwasanya makna daripada kolbun itu adalah organ yang berotot yang fungsinya menghisap dan memompa darah, terletak di tengah dada agak miring ke kiri. Artinya apa? Ya, secara anatomi atau secara dalam tubuh manusia yang letaknya itu di dada agak miring ke kiri dan tugasnya menghisap dan memompa darah, itu apa gitu kan, bukan hati tapi adalah jantung. Maka pada ayat di atas, kolbu itu disinyalir mampu mendengar instruksi antar anggota badan. Dan kalau kita korelasikan dengan penelitian-penelitian mutakhir, mengatakan bahwasanya jantung itu juga bisa berkomunikasi. Jantung itu mampu mendengar instruksi, bahkan melakukan instruksi itu sendiri.
Lalu dari mana kita bisa mengartikan bahwasanya makna kolbun itu adalah hati, gitu ya. Jadi sebenarnya akar permasalahannya adalah pada cara kita mengartikan kata kolbu yang selama ini dimaknai hati. Padahal kolbu itu sebenarnya dari definisi bahasa Arab aja itu adalah jantung sebenarnya. Hati itu apa? Kabid atau kibdun gitu ya. Itu kalau hati yang dalam hal ini adalah yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Cuman kalau hati dalam maknanya adalah perasaan yang mungkin bisa dimaknai dengan kolbu. Kompleks memang. Tapi nanti kita bahas bagaimana para ulama yang ulamanya adalah ulama zaman dulu ternyata lebih eh, apa ya, lebih memandang ke depan gitu, memaknai kolbu ini dengan dua makna. Dalam kesempatan kali ini kita langsung berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kolbu. Ada hadis yang sangat terkenal sekali. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya Rasulullah bersabda, ingatlah sungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Namun jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, Muslim, Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, dan lain sebagainya. Termasuk Ad-Darimi. Lalu bagaimana makna hadis kolbu? Nah ini Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali ketika berbicara tentang hadis yang tadi, kolbu dengan fungsi yang sangat penting sekali itu, maka kata Imam Al-Ghazali, kolbun itu ada dua makna. Pertama, kolbun secara lahiriah dan kolbun secara batiniah. Bagaimana maksudnya? Kolbun secara makna lahiriah, menurut Imam Al-Ghazali adalah ya ditafsirkan sebagai benda yang berwujud nyata, real secara fisik, yaitu segumpal daging yang berbentuk dan berukuran segenggam tangan manusia yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Alkolab merupakan sumber tenaga karena dari sini dipompakan darah yang mengandung oksigen. Alkolab merupakan sumber kehidupan. Maka ketika dikatakan kalau kolab itu solah, faida solah al jasadu jasadu solah apa apabila kolab ini solah apa namanya baik, maka seluruh badan akan baik. Tapi apabila dia rusak, maka seluruh badan akan rusak. Secara fungsi gitu ya. Maka ini kalau kita maknai secara lahiriah, maka alkolab di sini adalah jantung, bukan bukan apa-apa, bukan yang lain gitu. Karena kalau terjadi kerusakan pada jantung atau kerusakan pada hati yang lebih dominan, yang lebih signifikan apa kesakitannya itu ya, itu adalah apa? Jantung kan gitu ya. Maka secara lahiriah Imam Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali ulama di era era tahun berapa, abad keberapa gitu ya. Nah, ini sudah mengatakan itu ada dua makna. Makna lahiriahnya ya artinya jantung. Namun tidak lepas juga Imam Al-Ghazali melakukan pendekatan spiritual. Maka ketika berbicara tentang kolbun, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan ini adalah sesuatu yang batini juga, selain lahiri ada batini. Maka makna batiniah dari kolbun ini adalah perasaan, ya, atau apa ya, jiwa mungkin ya, atau perasaan atau hati ya, hati dalam makna perasaan gitu ya, bukan bukan sesuatu yang konkret tapi abstrak. Maka sering kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Maksudnya apa? Keteguhan, keyakinan. Ya maka ketika memaknai al-qalbu sebagai makna batiniah, Imam Al-Ghazali menyatakan maknanya adalah hati atau perasaan manusia. Karena perasaan manusia, kalau dia rusak, entah rusak karena kebencian, karena dengki, karena iri, karena sombong, dan lain sebagainya, maka kesehatan rohaninya tentunya akan tidak baik-baik saja gitu ya. Maka rohaninya juga tidak akan baik-baik saja. Ya.
Ini artinya bermakna sesuatu yang spiritual. Jadi sebenarnya apa ya? Kita ingin mengatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali ini sangat sangat apa namanya? Istilahnya sangat berpandangan ke depan gitu. Maka cukup adil ketika Imam Al-Ghazali memaknai kolbun itu sebagai makna lahiriahnya sebagai jantung dan makna batiniahnya sebagai hati. Gitu ya. Jadi tidak ada yang salah ketika memaknai kolb dalam Al-Quran itu sebagai hati ataupun ketika Anda sebagai seorang dokter memaknai hati apa kolb itu sebagai maknanya jantung. Tidak ada yang salah gitu. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Maka poin dari hadis yang kita bacakan tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah gitu ya. Apa poin-poinnya? Pertama, hal yang mengindikasi bahwa kolbun yang dimaksud Rasulullah adalah jantung, itu adalah ketika beliau menyebutkan kata mudghah seraya mengepalkan tangannya di dada. Nah, itulah kenapa Imam Al-Ghazali bilang maknanya adalah sesuatu yang fisik gitu ya. Karena Rasulullah ketika bilang mudghah kemudian ala wahyal kolbu, beliau menyentuh dada dan agak sebelah kiri. Imam Al-Ghazali menunturkan bahwa al-qalbu adalah sumber kehidupan yang mengatur organ tubuh lainnya. Jika kolbu ini bekerja dengan baik, maka anggota tubuh lainnya juga akan baik, dan begitu juga sebaliknya. Dan tidak dapat dipungkiri makna kolbu juga bisa dimaknai hati. Sebagaimana dalam beberapa redaksi doa yang muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Baik, selanjutnya kita beralih kepada poin yang lain. Lalu apa peran kolbu dalam Al-Quran? Banyak ini kalau kita mau gali ya dalam Al-Quran tuh peran kolbu itu ya pertama kolbun itu bisa bermakna untuk berperan untuk berpikir sama ya alima tadabbaro fakih dan akola itu maknanya berpikir ya kulubun samiat gitu ya kulubun alimat kolbun ya tadabbarun ya dan lain sebagainya nanti ada dalam poin-poin dalam ayat Al-Quran. Kolbun untuk merasakan, ada kata khosya'a, wajila, itma'anna, dan lain sebagainya. Kolbun sebagai tumpuan perbuatan, dan kolbun sebagai pusat kesadaran dan pemikiran. Nanti akan ada ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak, saya nggak akan bilang bahwasanya Al-Quran itu ya adalah kitab sains, ya enggak. Hanya Al-Quran ini memberikan kunci kepada kita untuk membuka wawasan, membuka cakrawala keilmuan lebih mendalam. Ya, ketika berbicara tentang kolbu saja ternyata banyak fungsinya gitu ya. Ketika berbicara tentang kolbun yang mendengar atau kalau kita katakan secara ini jantung gitu ya, jantung yang mendengar atau hati yang mendengar, ini dalam surah Al-A'raf ayat 100 ya, tadi sudah kita baca. Kami kunci mati kolbu mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar atau mengambil pelajaran ibroh lagi. Ini tentang fungsi kolbu ketika berbicara tentang mendengar gitu ya. Selanjutnya kolbun alima, mengetahui serta berpikir ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya, maka Allah itu mengunci mati kolbun mereka dan mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Ini fungsi kolbu, bahwasanya kolbu itu mengetahui. Nanti mau dimaknai itu jantung atau hati atau perasaan juga boleh, tidak masalah. Kolbun tadabbaro, menganalisa, menemukan kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an ataukah kolbun mereka itu terkunci? Ya. Maknanya bisa dimaknai sebagai hati. Maknanya juga bisa dimaknai sebagai jantung. Karena dalam penelitian mutakhir dikatakan bahwasanya jantung itu bisa mengetahui, jantung itu memberi informasi dan lain sebagainya.
Kemudian qalbun faqiha, memahami dan mengerti. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 179. Nanti kalian bisa membaca sendiri karena materinya sudah bisa kalian download juga. Kemudian qalbun aqala, ya, qalbun yang dalam hal ini fungsinya adalah memikirkan sesuatu agar menemukan kebenaran. Ya, kuncinya adalah mereka dengan itu bisa memahami. Kemudian qalbun faqiha, memahami dan mengerti. Sama qalbun khosya'ah, tenang dan tunduk di hadapan Allah. Ya, maka di sini dikatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tunduk, tenang, tunduk gitu ya kan ya. Qalbun wajila, takut dan peka terhadap panggilan Allah, ada dalam ayat yang lainnya juga. Sungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, gemetar kolbun mereka, jantungnya bergetar gitu kan ya. Nah, berdetak kencang gitu kan ya. Nah, itu kolbun wajilat. Jadi jantung yang berdetak ketika dipanggil nama Allah. Ini ciri-ciri orang beriman. Kolbun itma'anna, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan ya, kolbun itu dengan beriman, orang-orang yang beriman dan kolbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Al-Baqarah 225 berbicara tentang sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Kolbun juga bertanggung jawab. Ya, kolbun sebagai tumpuan perbuatan, ini juga ada. Kolbun pusat kesadaran dan pemikiran. Nah, ini Al-Maidah 5 ayat 41, kemudian At-Taghabun ayat 11. Nah, tadi sudah kita baca ya bersama-sama tentang apa? Fungsi kolbu, entah itu nanti hati atau dimaknai sebagai jantung, terserah. Ya, karena Imam Al-Ghazali sudah memberikan kuncinya kepada kita. Dua-duanya benar katanya. Lalu bagaimana gaya hidup Islami mencegah penyakit jantung, penyakit kolep gitu ya. Pertama, tentunya dengan ketenangan hidup. Yang kedua, pola makan yang baik. Yang ketiga, pola hidup yang sehat. Bagaimana ketika berbicara tentang ketenangan hidup? Nah, pada prinsipnya hati yang tenang atau tidak cemas itu akan membuat orang itu akan lebih nyaman, lebih tentram kehidupannya. Maka di sini ya juga bisa berpengaruh kepada kesehatan jantung. Orang yang selalu dirundung kecemasan, kegelisahan, akan mengeluarkan hormon adrenalin dan hormon ini mengakibatkan kerja jantung semakin kuat dan cepat. Nah, ini kalau terus-terusan terjadi, maka akan mengakibatkan jantung kelelahan dan selanjutnya terjadi penyakit gagal jantung. Terus piye gitu ya. Lalu bagaimana menciptakan ketenangan hati? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ya, yaitu orang-orang yang beriman dan kolbu mereka menjadi tentram. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Apakah dengan mengingat Allah itu pasti kolab itu akan menjadi tentram. Tentram itu ya sehat nantinya, gitu ya. Ketenangan hidup. Jangan cari masalah dan lain sebagainya. Kemudian pola hidup sehat. Seperti apa pola hidup sehat itu? Yang pertama, yang nggak begadang. Rasulullah itu kalau habis Isya, Rasulullah nggak mau ngobrol karena khawatir nanti malamnya singkat nih. Dan Rasulullah itu kan bergegas kalau mau tidur malam gitu ya, bergegas supaya bisa bangun tahajud. Maka Rasulullah nggak begadang. Ya. Karena dengan tidur teratur membakar kalori secara maksimal 6 jam. Kalau 6 jam tidur malam ya, itu 50 kalori terbakar. Nih yang gemuk-gemuk nih, ya. Lumayan nih 50 kalori terbakar gitu. Kalau Anda masuk kalori 1.600 kalau lagi diet tuh kan gitu kategori gizi. 1.600 masukin kalori, maka yang harus keluar adalah 400. Setidaknya dengan tidur 6 jam ya kalori yang terbakar 50. Kalau 8 jam ya bisa bertambah. Tapi jangan tidur terus gitu ya. Nggak tidur terus. Maka cukup dengan tidur pola tidur yang sehat ya. Maka kerja jantung juga normal nih kalau nggak begadang. Piala dunia juga udah habis kan. Jadi nggak usah begadang. Kemudian tidak merokok. Nah ini jangan merokok. Ada yang merokok. Merokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, hipertensi, ya, hiperkolesterolemi, ya, aterosklerosis, kemudian bisa juga menyebabkan penyakit stroke,
Ini hati-hati. Ya, jadi jangan merokok. Orang kalau sudah terbiasa merokok, kemudian nggak punya uang, bisa stroke tuh. Karena kenapa? Karena nggak punya uang buat merokok gitu, pusing ya nyari utangan. Ya, bisa stroke akhirnya. Sudah, jangan sudah, gitu ya. Selesai masalah. Kemudian juga dengan olahraga, ya, gerak. Jangan sampai diem-diem aja. Diem itu bisa menyebabkan orang orang gemuk gitu ya. Berbicara tentang istirahat yang cukup, ya tidurlah sekitar 6 sampai 8 jam per hari agar tubuh dapat memulihkan diri. Hadis Rasulullah sangat mengutamakan kualitas tidur yang baik. Salah satunya adalah dengan waktu tidur yang cukup dan tidak begadang. Bahwa Rasulullah itu membenci tidur malam. Ya, sebelum sholat isya dan berbincang-bincang. Nggak mau Rasulullah itu ngobrol begadang tuh nggak mau. Ya, dalam surah An-Naba, waja'alna laila libasa. Waja'alna naumakum subata ini ya. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kemudian larangan merokok. Memang tidak ada larangan yang secara eksplisit berbicara tentang masalah rokok, baik dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada. Cuman, kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan, ya. Wala tubadzir, janganlah bertindak mubadzir gitu ya. Itu kan berangkat dari dua ayat ini, maka fatwa MUI rokok itu makruh dan haram dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi setidaknya ketika Anda berupaya untuk menghadirkan kebinasaan terhadap jiwa Anda, nah di sini sebenarnya ada unsur keharamannya gitu ya. Maka disitulah ternyata ya kalau kita mau nyari dalil yang eksplisit memang nggak akan pernah dapat. Tapi setidaknya dengan dalil yang umum itu sudah menjadi gambaran untuk kita. Hadis Rasulullah la darara wa la diror. Jangan menimbulkan bahaya untuk diri sendiri ataupun bahaya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya barang siapa menghirup racun sehingga mati, maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirup selama-lamanya di neraka jahanam. Ya, termasuk hadis Rasulullah jangan menyia-nyiakan harta. Itu kan ya. Kita seolah-olah beli penyakit nih gitu kan. Ustaz, rokok itu herbal, Ustaz. Siapa bilang herbal? Gak ada. Ya. Ya, itu alasan ente aja yang merokok itu. Ya. Kemudian olahraga, bergerak dan tidak banyak diam. Islam sangat memperhatikan kekuatan fisik seorang muslim sebagaimana memperhatikan kekuatan iman seorang. Macam-macam olahraga dalam hadis itu kan banyak, ada memanah, berkuda, berenang, berlari, gulat dan lain sebagainya. Al-mu'minun dalam hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, dan tentunya olahraga itu kan menyehatkan kardio ya, menyehatkan fungsi kardio kita. Ya kenapa enggak gitu. Sholat pun demikian. Sholat itu kalau kita sholat tumakninah pakai fungsi pakai pakai apa rukun tumakninah, maka tumakninah itu juga bisa menjadi unsur kesehatan untuk kardio kita. Ya. Termasuk nih hadis-hadis Rasulullah tentang kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya ini ada, bisa dibaca sendiri nantinya ya. Hadis berlari, gulat dan lain sebagainya. Tapi sekalipun ada hadis-hadis yang eksplisit disebutkan dari riwayat Rasulullah, tidak lantas kayak main futsal, bola, olahraga apapun, pencak silat dan lain sebagainya bukan terlarang ya, tetap boleh gitu ya. Yang penting intinya adalah bagaimana kita itu bisa membakar kalori, kemudian bisa hidup sehat gitu ya. Untuk kesehatan jantung kita. Ya enggak masalah itu. Mau apapun jenis olahraga. Cuman ini kan olahraga yang biasa disebutkan oleh Rasulullah atau biasa dilakukan oleh para sahabat. Ini riwayat-riwayatnya. Kemudian pola makan. Berbicara pola makan, ya beberapa penyakit kardiovaskular akibat makanan, ada hiperkolesterolemia, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke dan lain-lain. Ya, masalah penyakit dan makanan, Rasulullah itu bersabda, al-ma'idatu baitud da'i wal himyati ra'su kulli dawa. Artinya lambung manusia itu tempatnya segala penyakit. Maka pencegahan itu pokok dari segala pengobatan. Maka bagaimana pola makan Islami itu? Ya, Rasulullah itu bilang enggak boleh berlebih-lebihan, kemudian cukup seimbang saja. Ada hadis-hadis Nabi.
Di antaranya ya, ini dalam surah Al-A'raf ayat 31 termasuk ada hadis Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, kita ini golongan umat yang makan karena sudah lapar dan apabila makan tidak sampai kepada kekenyangan yang berlebih gitu ya. Ya kalau kenyang itu ya wajar gitu, tapi jangan berlebih kenyangnya sampai nggak bisa napas sama sekali. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Tapi kalau harus lebih, maka setidaknya sepertiga diisi untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Ada beberapa makanan di sekitar kita yang baik untuk kesehatan jantung. Nah ini contohnya sayuran hijau, gandum utuh, ya oatmeal. Nah sekarang ini saya lagi diet nih, jadi sama dokter gizi itu, sama ahli gizi saya, setiap pagi sama malam saya harus makan oatmeal, nggak boleh makan nasi. Nasi hanya makan siang aja. Alpukat, kemudian tomat dan pisang. Ini ya, ini yang baik untuk kesehatan jantung. Bisa dibaca sendiri nanti, ya kalian juga udah tahu. Kemudian apa hubungannya Ramadan dan kesehatan? Ini sebenarnya ada nggak sih ya hubungannya kesehatan dengan Ramadan ketika kita ya, ada studi dilakukan oleh beberapa para peneliti di Binghamton University, New York. Studi tersebut membuktikan bahwa gerakan sholat bisa meredakan nyeri punggung dan sebagai terapi ritme jantung. Di bulan suci Ramadan tuh kita ada sholat taraweh yang banyak itu ritualnya, ya kan? Nah, ini bisa menjadi terapi ritme jantung, gitu kan ya. Nyeri punggung juga bisa untuk pengobatannya. Kemudian, sholat 5 waktu dapat membakar 80-100 kalori. Lumayan ini, ya lumayan banget. 80-100 kalori. Saya itu kalau lagi treadmill, ya treadmill itu 11 menit baru bisa membakar 100 kalori. Itu saya lihat di mesinnya kan. Ya kemungkinan sih lebih dari itu ya. Cuman itu kan artinya sholat 5 waktu itu bisa sama seperti treadmill 11 menit gitu. Ya yang penting ente sesuai dengan rukun dan tata cara sholat yang benar aja gitu kan ya. Proses ketogenesis yang memiliki berbagai manfaat seperti menekan peradangan dan meningkatkan respon tubuh terhadap stres. Maka penelitian terbaru pada 2021 yang termuat di jurnal American Heart Association menemukan bahwa proses ketogenesis saat puasa selama Ramadan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, berat badan, dan kadar lemak tubuh. Nah, ini ya. Jadi ternyata Ramadan, puasa, sholat itu mempunyai fungsi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Lalu bagaimana nih kita sudah diberi upaya untuk mencegah tadi sakit. Tapi kalau sakitnya datang gitu ya, terjadi sakit kepada seorang, maka bagaimana? Datang kepada ahlinya. Rasulullah itu pernah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini tiba-tiba sakit darah dadanya gitu ya. Maka kalau Rasulullah mau, Rasulullah itu bisa saja mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk sembuh. Tapi Rasulullah nggak mau begitu. Rasulullah tuh mau mengedukasi kita supaya datang kepada orang yang ngerti. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh oleh Rasulullah untuk datang kepada Harith bin Kaladah. Nah, Harith bin Kaladah ini dipercaya oleh orang-orang di sekitar Madinah pada waktu itu sebagai orang yang bisa mengobati sakit jantung. Lah ternyata benar. Dikasihlah dia 7 buah kurma, lalu disembuhkan dengan itu sebagai terapi gitu ya. Nah, ini katanya. Jadi apa? Datang kepada yang ngerti. Ente sakit gigi datang ke dokter gigi. Motormu rusak, kamu datang ke bengkel. Mobilmu rusak, konsultasi ke bengkel mobil gitu ya. Kamu sakit jantung ya datang ke dokter, jangan ke dukun ya. Anda tidak paham masalah agama ya datang ke ulama, nanya ke ulama. Jangan nanya ke siapa-siapa yang nggak ngerti agama ya. Ketika bicara halal haram jangan ke yang lain selain ulama. Maka datang kepada ahlinya, tanya kepada ahlinya. Ya. Rasulullah itu tahu ramuan tapi tetap menyuruh datang kepada dokter yang pastinya tahu tentang takaran obat dan cara mengobatinya. Dan berobat sebagai wujud ikhtiar dan tetap berkonsultasi kepada ahli dalam bidangnya masing-masing. Baik, itu barangkali yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini.
Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab bisa kita lanjutkan nanti di kelas pertemuan feedback barangkali ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.